Selamat pagi dan salam sehat. Selamat datang di sesi pembelajaran keperawatan kita. Nama saya Alfa Cherry Mustamu dan hari ini kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi. Materi ini sangat penting untuk memahami fungsi dan proses reproduksi manusia. Mari kita mulai. Sistem reproduksi adalah sistem biologis yang memungkinkan reproduksi dan kelangsungan hidup spesies. Sistem ini terdiri dari organ-organ dan proses yang bertanggung jawab untuk pembentukan gamet, fertilisasi, dan kehamilan. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai sistem ini. Pertama-tama, kita akan membahas pembentukan gamet. Gamet adalah sel reproduksi yang membawa setengah jumlah kromosom dari individu, yaitu sperma pada pria dan ovum pada wanita. Proses pembentukan gamet terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di testis. Spermatogenesis menghasilkan sperma yang matang dan siap untuk fertilisasi. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum di ovarium. Oogenesis menghasilkan ovum yang siap untuk fertilisasi setelah matang. Pembentukan gamet dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, termasuk nutrisi dan kesehatan umum. Selanjutnya, mari kita bahas organ seks primer dan sekunder. Organ seks primer pada pria disebut testis yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sedangkan pada wanita disebut ovarium yang memproduksi ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Organ seks sekunder pada pria disebut penis, skrotum, dan vesikula seminalis yang terlibat dalam pengeluaran sperma dan hormon. Pada wanita disebut vagina, rahim, dan saluran tuba yang terlibat dalam proses fertilisasi, perkembangan janin, dan proses persalinan. Mari kita fokus pada sistem reproduksi laki-laki. Pada sistem reproduksi laki-laki, terdapat organ-organ yaitu testis, epididymis, vas deferens, prostat, dan kelenjar seminalis, dan penis. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis adalah tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis ke ejakulasi. Prostat dan kelenjar seminalis menghasilkan cairan semen yang mendukung sperma. Penis adalah saluran untuk pengeluaran urin dan ejakulasi. Selanjutnya, kita bahas sistem reproduksi perempuan. Pada sistem reproduksi perempuan, terdapat organ-organ seperti ovarium, saluran tuba, rahim, dan vagina. Ovarium menghasilkan ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Saluran tuba adalah tempat terjadinya fertilisasi antara sperma dan ovum. Rahim adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Sedangkan vagina adalah saluran lahir dan saluran untuk hubungan seksual. Perhatikan siklus hormonal perempuan. Tahapan siklus menstruasi terdiri dari fase folikuler, ovulasi, fase luteal, dan menstruasi. Fase folikel dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung hingga ovulasi. Folikel di ovarium berkembang. Pada fase ovulasi, terjadi pelepasan ovum dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Fase luteal terjadi ketika folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum yang memproduksi hormon progesteron. Sedangkan menstruasi terjadi jika terjadi pembuahan, korpus luteum akan menyusut dan menstruasi akan dimulai.
Estrogen dan progesteron mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Sedangkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone mengatur perkembangan folikel dan ovulasi. Selanjutnya, kita bahas fertilisasi dan kehamilan. Proses fertilisasi terjadi ketika sperma berhasil membuahi ovum. Fertilisasi umumnya terjadi di saluran tuba. Perkembangan awal kehamilan disebut dengan implantasi, di mana blastokista yang dibuahi akan menempel dan berkembang di dinding rahim. Perubahan yang terjadi selama kehamilan yaitu perubahan hormonal dan fisiologis. Perubahan ini penting untuk mendukung perkembangan janin dan mempersiapkan tubuh untuk persalinan. Sedangkan proses persalinan melibatkan kontraksi otot rahim dan proses kelahiran bayi. Demikianlah pembahasan mengenai sistem reproduksi. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai organ dan proses yang terlibat dalam reproduksi manusia. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat.